Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas soal dari Code Forces round 923 div 3 untuk soal E, Clever Permutation. Nah, soalnya kalian bisa baca di link yang ada di deskripsi, nanti kalian bisa coba kerjain ya. Jadi simpelnya di soal ini kita mau bikin permutasi yang panjangnya N, dari 1 sampai N gitu ya permutasi, dengan syarat untuk setiap subarray dengan panjang K, itu selisih sum-nya. Maksudnya selisih sum itu kayak dari semua sub array yang panjangnya K, sumnya itu nggak boleh ada yang lebih dari satu. Misalkan contohnya gini, kalau misalnya kita bikin uh, apa namanya ya di sini deh. Misalnya kita bikin permutasi gitu ya. Ya satu, dua, anggap aja gini aja deh, satu, dua, tiga, lima, enam, empat, misalnya gitu. Nah di sini contoh sebut aja K-nya itu dua gitu. Jadi untuk setiap window yang panjangnya dua, misalkan ini kan sumnya berapa ya? 1 tambah 2 itu 3 gitu. Terus kalau 2 sama 3 itu 5. Nah ini sebenarnya udah melanggar. Kenapa? Karena ini kan sumnya 3. Yang ini sumnya 5 gitu. Jadi selisihnya 2. Jadi di sini kita nggak bisa uh, ngebentuk permutasi dengan arrangement seperti ini. Kayak gitu. Nah kita mau bentuk permutasi arrangement supaya untuk setiap window yang panjangnya K, selisihnya itu nggak lebih besar dari 1. Contoh misalkan kita punya ini ya, 8, 3, 10. Ini K-nya 4. Gitu. Jadi apa yang terjadi kalau permutasinya seperti ini. Nah, kita pakai warna putih aja. Ya, konsisten. Nah, jadi di sini kita cek window yang panjangnya K. Misal ini 8, 3, 10, 1. Ini kan jumlahnya 11, 21, 22. Gitu kan. Kalau yang ini 3, 10, 1, 7. Ini samanya 3, 13, 14, 21. Nah, ini aman ya sejauh ini. Terus 10, 1, 7, 4. Ini kalau dijumlahin 10 tambah 1, 11, 18, 22. Jadi ini bisa juga 10, 1, 7, 4. Jadi kita cek setiap window yang panjangnya K, itu semuanya nggak boleh ada yang selisihnya lebih dari 1. Nah gitu ya. Jadi uh, itu problemnya. Nah sekarang gimana ide buat nge-solve problem ini? Nah sebenarnya properti penting di soal ini itu K-nya itu genap. Ya kan? Jadi kalau nggak genap, emang nggak bisa ya? Ya, mungkin ada beberapa ide. Aku akan pakai suatu approach yang kalau K-nya ganjil, dia belum tentu bisa gitu ya. Jadi dengan restriction kalau K ini genap, sebenarnya ini membantu ya. Gitu. Jadi it is guaranteed such a permutation always exists. Gitu. Nah, oke, pertama, kalau soal-soal dengan tipe seperti ini, kalian sebenarnya kan bingung kan kayak kita mesti mulai dari mana? Nah, kita sebenarnya bisa bikin brute force ya. Jadi kita bisa bikin brute force-nya dulu untuk nge-generate semua permutasi yang mungkin. Terus kita cek ada kesamaan pola nggak gitu ya. Uh, ya, itu tujuannya bukan untuk solusi accepted ya, tapi buat apa? Kita membantu kita ngamatin pola ya. Tapi ya untuk kali ini kita akan coba jelasin ya, aku akan coba jelasin intuisinya. Nah, pertama, let's say kita mau bikin tadi ya permutasi dengan panjang 10 itu 4 ya windownya. Jadi kita sebut aja punya 10 slot kosong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, oke. Let's say kita mau mulai dari naruh 1 di sebelah sini. Oke. Nah, imagine kita punya suatu window gitu ya. Yang panjangnya K-nya 4 ya tadi. K-nya 4. Nah, sekarang kalau kita punya window ini, sebenarnya kita anggaplah kita udah tahu jumlahnya sebut aja S gitu. Maka begitu windownya kita geser, saya windownya kita geser dari 4 elemen pertama jadi ini 2 sampai 4. Nah, kita mau make sure bahwa oke, sumnya itu selisihnya nggak boleh lebih dari 1. Jadi contoh, kalau misalnya kita taruh angka keduanya itu 5 di sini, itu nggak bisa. Kenapa? Karena kan kalau kita lihat nih, part dari ini yang panjangnya 4 gitu ya. Itu kan sumnya terdiri dari 1 sama 3 ini. Ya kan? Jadi kita pakai warna merah aja. Warna merah sumnya terdiri dari 1 dan 3 elemen kosong ini. Ya kan? Nah,
Sekarang kalau yang window kedua, yang ini, yang hijau, kita mau jumlahin 4 elemen ini. Nah, sekarang 3 elemen yang di tengah, yang aku arsir biru ini kan sama ya, kayak istilahnya sama yang merah, sama-sama yang hijau itu sama. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan cuma si 1 dan si 5 ini, gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya selisih sama yang merah dan yang hijau itu pasti 4. Karena kan selisihnya dipengaruhi sama 1 dan 5. Nah, karena selisihnya nggak boleh lebih besar dari 1, so gimana caranya supaya selisihnya itu 1? Nah, ya udah kita jangan taruh 5 di situ. Kita taruh aja 2 gitu. Kalau taruh 2 kan sumnya pasti selisihnya jadi 1 doang gitu kan. Nah, habis itu kita tinggal pakai apply logika yang sama gitu. Kalau misalkan kita taruh 2 di elemen yang ke 5 gini. Nah, maka pasti eh, yang di sininya 4 setelahnya lagi, misalkan yang ini. Nah, kalau kita lihat ini kan masih ada window ya. Jadi kita pakai aja taruh 3 di sini. Karena dengan alasan yang sama gitu. Karena kan sumnya nanti selisihnya tetap 1. Nah, itu buat apa? Cara ngebuat 1, 2, dan 3. Nah, sekarang gimana nih nextnya gitu? Nah, sekarang kalau kita misalkan contoh di sini, oh berarti boleh dong Kak kalau misalkan kita di sini taruh 4, sini taruh 5, taruh 6. Nah, apparently nggak bisa ya. Kenapa? Karena sama nanti akan ada yang begitu kecil. Misalkan di sini 7, 8, 9, 10 gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, sum dari 4 ini, misalkan nih, kan 1, 5, 12, 21 gitu. Itu pasti lebih kecil dari sum yang ini gitu. Ini sumnya 7, 15, 25 gitu. Dan ini selisihnya jelas lebih besar dari 1 ya. So, gimana cara ngakalin ini gitu. Jadi, kita ada restriction kalau, oke, tadi kan kita udah ada observasi, oh kita bisa taruh angkanya kayak gini. Tapi kita nggak bisa taruh, sorry. Ya, oke, kita, ini kayaknya ngebug deh. Oke, nggak bisa di redo ya. Jelek juga nih aplikasi. Oke, kita taruh 2, terus kita taruh 3 di sini. Nah, supaya sumnya itu berimbang, kita bisa agak taruh dengan strategi greedy ya. Jadi, kita bisa taruh misalkan 10 di sini. Jadi, kalau tadi naik 1, 2, 3, kali ini kita bikin turun. Jadi, misalnya ini 10. Nah, ini kita taruh aja 9 gitu. Kalau ini kita taruh aja 8. Nah, dengan begini kan kita bisa make sure, oh ini sumnya sebenarnya 4 ini sama 4 ini sebenarnya masih sama gitu kan. Kayak oh ini 11 sama 11 11 11 gitu. Nah, habis turun kita naik lagi. Jadi misalnya tadi kan kita terakhir udah taruh 3, ya udah kita taruh 4 di sini, taruh 5 di sini. Gitu. Jadi di sini sumnya selisihnya maksimal 1. Habis itu kita turun lagi di sini. Jadi ini 7, ini 6 gitu. Jadi polanya tadi kita bisa bikin apa? Dari 1 terus kedua naik gitu ya, naik 1, dari 2 ke 3 naik 1. Kayak gitu. Sedangkan kalau yang di posisi genap, kita bisa taruh, oke, 10 ke 9 dia turunkan setiap 4, 9 ke 8 dia turun lagi, gitu. Nanti habis itu, karena kita udah turun barusan, kita bikin naik lagi. Jadi 4, kita bikin ke 5, gitu. Sini kan udah naik nih, dari 4 ke 5, beda dari 7 ke sini, 6 kita bikin turun. Gitu. Jadi, kita bisa ngatur dengan pola seperti ini. Nah, dengan kayak gini, kita bisa ngebuat sumnya itu maksimal selisihnya 1 gitu. Oke, sekarang kita coba implementasinya, harusnya nggak gitu kompleks ya. Jadi kita bikin um, n sama k-nya dulu di sini. Terus kita bikin permutasinya. Awalnya kita taruh batas bawah itu low, misalkan high itu n. Terus kita bikin tanda kita mau naik atau turun. Jadi kita kasih increase. Awalnya kan true gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal taruh aja dari 1 sampai n. Kita taruh gitu ya. Nah, sebenarnya cukup dari 1 sampai K. Karena kita tadi ya, kalau misalkan dia apa namanya, uh, kan kita cukup stop sampai di sini aja. Ngisinya dari ini kalau K-nya 4 gitu. Kenapa? Karena kan kalau misalnya kita ngisi dari 1, dia K plus 1-nya udah keisi. Jadi terakhir yang kita isi tuh pasti si K di indeks K ini. Jadi ya udah kita bikin dari 1 sampai K.
Kemudian di sini kita bisa bikin J mulainya dari I dan berhenti di N, tapi nambahnya sebanyak K gitu. Nah, kita tinggal cek kalau dia increase, maka dia kasih low-nya gitu ya. Terus kita plus low-nya bisa dikasih. Kalau dia nggak increasing, kita kasih dari high-nya bawah, atasnya kita kurang. Terus increasing-nya kita tinggal toggle aja di sort satu di linearity-nya. Kayak kalau tadinya true jadi false, false jadi true. Itu supaya kita bisa selang-seling habis kita naik 1, 2, 3 gitu kan. Terus turun 10, 9, 8. Nanti naik lagi 4, 5 dan seterusnya. Udah, nanti kita tinggal cek dari 1 sampai N. Kita cek, print aja jawabannya di sini. Nah, kalau kita bisa, ya untuk soal ini kita jawabannya bisa multiple ya. Jadi belum tentu sama persis kayak juri. Oke. Nah di sini apparently, bentar. Oh sorry, ini ternyata lupa di print nilai antar test cases. Jadi salah ya. Hmm, Oke, ini baru benar. Nah, oke bahas update aja. Nah, accepted. Oke, demikian untuk solusi soal A.